surat An-Nisa menjelaskan bahwa kepada orang-orang munafik maupun orang-orang muslim yang tidak memerangi kita, tidak mengganggu kita, kita tidak boleh menangkap atau membunuh mereka. Di samping itu juga di ayat lain Allah mengatakan bahwa la yanhaqullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum min dinikum wa lam min diyarikum an tabarru wa tusilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir dari negeri kita. Artinya tidak yuqatil, memerangi, membunuh kita. Pertanyaannya apa? Ada orang yang tidak memerangi. Ya, kalaupun ada orang memusuhi, bahasanya kita tidak boleh kalau misalnya ada orang memusuhi kita dengan cara-cara yang memang hanya sekedar menunjukkan tidak suka ataupun tidak mengganggu. Ya, sikapnya fa'tadu bimisli ma tada'alaikum. Kalau orangnya memusuhi kita dengan teknologi, ya kita pelajari teknologi untuk mengcounter balik, misalnya gitu. Karena juga dalam ayat lain Allah menyuruh ataupun orang-orang non-muslim beranggapan bahwa orang Islam prinsipnya kalau orang Islam kok dilawan dengan kekuatan fisik, katakanlah perang atau mungkin bertempur ataupun mungkin berantem secara fisik, orang Islam ibaratnya mendingan perang mati ya main, urip ya main, kan gitu. Sehingga kalau ketika orang Islam benar-benar bertempur dengan orang muslim ketika masih berpegang pada Al-Quran dan hadis, hampir tidak ada ceritanya orang Islam itu kalah ketika bisa menerapkan prinsip ish kariman aumut syahidan. Kalau kita pelajari sejarah perkembangan agama Islam, ketika orang Islam kok kalah dalam pertempuran fisik, itu pasti karena memang tidak bisa mengamalkan ajaran Islam secara utuh. Nah, misalnya ketika kita dalam kemarin berbicara tentang perang Uhud, kan sudah jelas Rasulullah mengatur strategi. Kamu nanti begini. Ya sudah. Nah, ternyata kemudian ada sebagian pasukan Islam yang menyalahi perintah Rasulullah. Ya sudah. Karena prinsipnya memang atiullah wa atiur Rasul, sudah nggak ada. Kalau taat kepada Allah dan Rasul itu nggak ada pilihan lain. Semua rusak akan mikir, kita praktekkan saja gitu. Kita kadang-kadang masih sebaliknya. Lah, apa iyalah kayak norak. Misalnya dengan amalia-amaliah yang kelihatannya atau disimpulkan oleh para fuqaha, oleh para guru-guru fikih bahwa itu amaliyah ini bukan amaliyah wajib. Itu kita masih berpikir, apa ya dong? Bukan wajib pikirlah. Kadang-kadang gitu. Itu untuk tingkatan taatilah Rasul Allah dan Rasulnya itu masih rendah lah, kira-kira seperti itu. Juga di dalam ayat lain Allah ada bercerita tentang orang-orang muslim itu membuat bagaimana supaya orang Islam al-ghawil Quran, menjauh-jauh dari Al-Qur'annya. Artinya mereka juga paham kalau cara mengalahkan orang Islam bukan dengan melawan secara fisik, tetapi dengan non fisik, mungkin dengan teknologi. Wong Islam digawe sibuk pengen aja perak-perak karo Quran, aja mengkaji Quran, aja ngamal Quran, tetapi mereka makin menjauh. Ya rajin maca Quran ya ditekankan kowe sing baca Quran kowe ganjarnya gede banget, sehuruf berapa? 10 kebaikan. Wis maca bae cukup lah, alif lam 30. Gitu, alif lam 30 kebaikan lah, enggak usah raih pira kowe. Berhenti sampai di situ gitu. Jadi kita tidak punya semangat. Sementara padahal tentu kemarin sudah disinggung bahwa interaksi kita dengan Al-Qur'an itu ada paling tidak berapa tahapan? 2, 3, 4. Pertama adalah tilawah, maca tok, itu paling rendah. Yang kedua, yang urut. Yang kedua, qiraah, maca, tapi sudah mulai ketiga ya. Terus yang keempat, tadabbur ya, 3 kali ya, 3 level ya. 3 ya. Jadi tilawah, qiraah, tadabbur. Satu lagi? Tadarus. Oh ya. Jadi ada 4 level. Pertama tilawah,
kemudian qiraah, tadarus, baru tadabbur. Itu yang tertinggi sampai tadabbur itu sampai bisa merubah mental. Jika kita dalam surat Al-Imran kan dulu sudah dibaca, diantaranya orang-orang yang sebenarnya ulul albab itu orang yang selalu bisa memadukan antara fikir dan dzikir. Maka ketika zaman-zaman kejayaan Islam itu orang-orang ilmuwan Islam itu rata-rata ya hafal Quran, ya ngerti ilmu kedokteran, ya ngerti ilmu fisika, ya ilmu matematika dan sebagainya gitu. Itu sampai level seperti itu. Tapi kemudian ketika yang ditekankan oleh ya entah oleh orang Islam sendiri atau oleh orang-orang Muslim, loh kok maca wis gede kok tilawah bae maca bae wis gede ganjarane. Itu pun kadang-kadang masih kemarin dijumpai bahwa cerita loh zaman sekarang bocah lulusan universitas Islam entah itu Universitas Muhammadiyah, entah Universitas Ulama, entah itu Universitas IAIN atau UIN, nilainya aja komlot ning maca Quran baik ora bisa kepriwe. Karena dia menjumpai bahwa ketika wawancara calon pegawai nilainya bagus, jurusan agama Islam umpamanya, baca Quran itu udah bener sih kayak kan warga kepriwe, boro-boro nanti sampai level kemudian sampai kata tadabbur itu. Ini terus terang menjadi keprihatinan bagi kita semuanya agar ya kalaupun kita harus kadung tua ya paling tidak ya menyemangati yang muda-muda. Terus terang apalagi kalau kemarin saya menghadiri wisuda di UMP, nilainya segini kumlot itu banyak banget. Kayak memang bahkan sekarang ini ya, bahkan Menteri Pendidikan kita itu menyadari sekarang ini. Siapa Menteri Pendidikan kita itu sekarang? Menteri Pendidikan Menengah Abdul Mukti. Itu beliau sudah menyadari bahwa nilai-nilai gue rapot gue nilai-nilai yang kebanyakan ini di katrol-katrol, di dur-dur. Kan saya sudah pernah cerita, ada seorang kepala sekolah mengambil kebijakan, pokoknya nilai bocah ya aja ngasih di bawah sama umpah. Namanya ora bisa, masa kok dipaksakan sama. Sampai ada komentar juga dari kepala sekolah, katakanlah misalnya, ngono guru sekolah jenengan gurunya pada pelit-pelit nilai kon. Muridnya bisa ketahuan nanggonku sekolah negeri, masya Allah. Itu sekarang zaman itu. Artinya kan nilainya bagus tapi tidak sesuai dengan kemampuan. Ya, akhirnya seperti sebuah kualitas bangsa kan ditentukan oleh pendidikannya. Ini zaman sekarang. Maka misalnya sekarang diantaranya Pak Menteri mengambil kebijakan bahwa untuk tahun besok sekolah lanjutan didasarkan khususnya ke sekolah negeri dari hasil seperti UN dulu lah, nilai murni bisa ngerjain pira yang mau gue yang disebut dengan asesmen kompetensi apa yang disebutnya itu akademik apa lah. Itu nantinya akan jadi ukuran berlandasan. Sekarang kalau dengar nilai dari ijazah di rapot, dulu main-main kabeh nilai sama-sama orang bisa maca Quran sih kepriwe. Lah orang Islam lulusan perguruan tinggi Islam nilainya tinggi-tinggi, maca Quran ora bener. Terjemahan Fatihah ora bisa. Lha kepriwe lah. Itu luar biasa itu menurut saya. Menurut saya itu sangat luar biasa. Itu fakta kenyataan yang ada di lapangan kita sekarang di Indonesia. Maka mudah-mudahan dengan kita memahami sudah mempelajari bahwa mempelajari kitab suci kita tidak cukup hanya sampai level mampu membaca, membunyikan, apalagi membunyikan dia orang bisa. Tapi kita punya semangat sampai level tadabbur yang nantinya akan bisa membentuk karakter dari jiwa kita. Oh subhanaka la ilma lana illa subhanaka ma khalaqta hadza batila. Pokok segala suatu ciptaan Allah itu luar biasa. Ini sehingga kemarin bahwa sudah di usia 54 untuk S2 gitu ya, bahasanya tidak ada istilah tua untuk belajar. Sebenarnya tawar itu kalau yang mau daftar lagi S3 nanti dapat diskon 50%. Kalau saya disuruh kuliah asal gratis sih gelem wae lah. Daripada mulang kayak tadi harus beri nilai bagus padahal ya kenanya nggak bisa. Ya memang sih rata-rata dikembalikan
Lah kalau gurunya tidak memberikan nilai bagus, apa gurunya wis mulang sedemikian sudah usaha semaksimal mungkin begini sehingga kemudian nilainya gelem membatasi sekian. Ya enggak begitulah. Tapi sekali lagi falsafah nilai mestinya adalah menunjukkan kemampuan. Namanya aja kan tes potensial, tes kemampuan, asesmen kemampuan. Sehingga kepada kita yang punya putra-putri enggak usah kemudian risau ketika ranking kira nilainya kayak apa. Lihat aja kemampuannya diukur. Itu kajian kita tentang bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran yang dalam memahaminya kita tidak bisa sepotong-sepotong. Kita lanjutkan kajian kita ke surat An-Nisa ayat ke-91. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum. Ada tanda wakafnya? Betul? Tanda wakaf napa? Qaf lam. Ini saya buka dua kitab. Yang satu dari kitab Safatul Tafasir tidak ada tanda wakafnya, tapi dari laptop ini ada tanda wakafnya. Ya, kita ikuti yang ada wakaf saja karena memang juga napas kita cukup pendek. Satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum. Kullu ma ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Fa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salama wa yakuffu aydiyahum fakhudhuhum. Fa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salama wa yakuffu aydiyahum fakhudhuhum. Fakhudhuhum wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum. Fakhudhuhum wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum. Wa ulaikum ja'alna lakum 'alaihim sultanan mubina. Wa ulaikum ja'alna lakum 'alaihim sultanan mubina.
Shadaqallahul azim. Ya, kita baca satu saja karena ayat selanjutnya cukup panjang, nanti juga sudah beralih topiknya. Satajiduna akhirina, kelak kalian akan menemukan kelompok-kelompok lain. Yuriduna ayyamanu qaumahum wa ya'manukum wa ya'manu qaumahum. Yuriduna, mereka itu menghendaki ayyamanukum, agar mereka aman dari kalian. Wa ya'manu qaumahum, juga mereka menghendaki inginnya mereka aman dari kaumnya. Loh, kok kelompok yang lain? Ya, kemarin kita sudah disampaikan oleh Allah belajar tentang sikap orang-orang munafik. Orang munafik yang secara lahiriah sudah diterangkan menyatakan benar-benar dia Islam, beriman. Tetapi kalau dia dia tidak meninggalkan atau dia melaksanakan ajaran Islamnya lah gitu ya. Kalau mereka melaksanakan ajaran Islamnya, entah itu puasanya, entah itu sholatnya, dan sebagainya, itu tujuannya, niatnya adalah untuk keuntungan duniawi. Lah, kan adanya niat. Ya kalau kita tidak tahu memang niat orang, tetapi karena Rasulullah kan diberitahu, kayak mau ngasih kayak gitu. Nah, kita kan sebagai orang Islam tidak bisa menghukumi wong gue munafik loh. Taunya dari mana? Hati kok, gitu kan? Kita tidak tahu, tidak bisa. Makanya kepada orang munafik yang seperti ini persis ya bahasanya. Ya kita hukumi sebagai orang Islam. Ya jurnal baik gitu. Sementara kalau orang beriman yang benar-benar mukminuna haqqo, itu kan yang tidak ada ragu-ragu, walaupun secara keduniaan tidak nampak, tidak kelihatan hasilnya, tetap dijalankan. Karena ada orang yang berprinsip, lah ujar kunyungnya wis sholatnya bandreng, pokoknya orang nanti telat, puasanya ya terus menerus, sedekahnya dan itu mesti sasaran baik. Lah wis nyoba iki mendingan orang usaha baik kayak gue gitu. Ada itu Baung lagi kursus tuh bayar 5 juta kursus tentang bagaimana menghasilkan menjadi pengusaha online, jual e-book, buku elektronik itu yang bisa jadi miliarder itu. Itu gurunya cerita, katanya gurunya itu orang tamat sekolah. Kemudian dia barangkali terlalu cerdas ya. Karena dulu kalau kita pernah mendengar pelajaran cerita tentang Thomas Alva Edison, itu kan dulu kan sekolah dikeluarkan sama bu gurunya. Orang tuanya kirim surat, kamu ini surat kasih mama di rumah ya. Suratnya jane monine itu anaknya jenengan orang sekolah nang omah bae. Tapi surat itu sama ibunya tidak ditunjukkan sama anaknya. Tapi disampaikan, nak, kowe bocah hebat. Jadi kowe sekolah baik waktu ibu nang omah, iku lho bahasan itu. Jadi kan saya terlalu cerdas mungkin itu. Ini gurunya lagi diikuti itu. Cerita katanya, saya hampir tidak percaya sama Tuhan lah, nyatanya udah begini. Nah, sekarang jadi miliarder berapa dia kursus saja satu orang bayar 5 juta misalnya satu orang. Sing bayar kursus karo HP tok nang omah. Orang ngedingin. Nah, sekarang kalau yang ikut berapa ribu orang, berapa duit ya banyak gitu. Ceritanya dia sudah jadi miliarder lah gitu. Kemudian dia beranggapan bahwa dia bisa jadi miliarder begitu karena usahanya yang bawa kayak tadi maksimal duniawi. Saya bilang sama komentar, hati-hati, bok nanti kowe ketularan. Perkara ilmunya main, tapi kalau sampai seperti Korun, Korun kan alasannya kenapa Korun kowe bisa sugih kayak gue kok. Kan harta bendanya Korun sampai dipanggul kunci gudangnya panggul orang 40 besi kapotan. Saking sugih lah. Bahkan saking terkenalnya Korun kan umatnya Nabi Musa entah berapa ribu tahun yang lalu dan tinggalnya di negara Mesir.
Di sini kalau ada orang nemu harta terpendam, entah itu emas apa dan kemudian harta karun, bukan waktu buah, wes saking terkenalnya. Itu di Al-Quran diceritakan bahwa korun, oh inna ma'utitu ala ilmin indi, itu kata dia. Lo aku bisa begini karena nyong dia, karena aku ilmuku, karena aku usahaku, tapi tidak melibatkan Allah gitu loh. Nah, ini bahayanya kalau sampai kita bermental seperti itu. Nah, prinsipnya bahwa orang pinter kayak apa, orang mesti sugi. Ya memang kalau ada komentar dari dia, kalau ada orang udah sekolah sampai S3, kemudian dia bisnis, ternyata dia paling batinnya sebulan 1 juta, ya goblok dia, bodoh di bidang bisnis. Ya bener juga sih di bidang bisnisnya. Tetapi kalau kita lihat sejak zaman Rasulullah itu bahwa sahabat Rasulullah kan macam-macam. Ada yang levelnya sugih seperti Abdurrahman bin Auf, sugih kayak ngapus, pokoknya kamu tangannya yang ngumpah itu tadi mas kamar hang sugih lah. Tapi juga ada yang melarat, bahkan umai buran dua barang nempel atau numpang di emperan masjid. Apakah berarti bahwa kalau yang hebat itu cuma seperti Abdurrahman bin Auf yang akan di akhiratnya nanti bakal sukses? Kan enggak. Kita terkenal bahwa kalau Utsman bin Affan ya kaya raya, tapi mantunya Rasulullah Ali bin Abi Thalib terkenal tidak kaya. Nah kalau orang-orang munafik, mungkin, berarti ya buat apa lah kesel ibadah orang sugih, orang usah ibadah ya bahaya. Itu kan orang munafik seperti itu. Pokoknya kalau yang bisa menghasilkan duniawi, ya uang kan duniawi. Di kuburan mana payu duit, kan udah gak payu. Di akhirat nggak ada uang gitu kan. Itu kalau orang-orang yang munafik itu saja yang dilihat. Tapi kalau orang-orang beriman, ada duit apa tidak ada duit, kaya atau tidak kaya, tetap dia akan konsisten melaksanakan ajaran Islamnya, melaksanakan imannya. Kira-kira seperti itu perbedaannya. Nah, ini ada kelompok lain, kelompok yang sejatinya dia hanya mencari aman saja. Wa khorina yuriduna ayyamanukum. Jadi orang-orang ini kalau bertemu dengan orang-orang beriman, yang aku beriman, main aman bahasanya lah, orang diganggu dan sebagainya. Tapi juga kalau nanti balik maning kepada kelompok kaumnya, orang yayu pada gitu. Jadi tetap melaksanakan ajaran lamanya gitu. Kullama ruddu, ketika mereka itu kembali, mereka diajak kembali kepada ilal fitnah, kepada fitnah. Ini para mufassir menerjemahkan di sini fitnah itu ya bukan fitnah menfitnah orang, tapi kepada kesyirikan, kepada menyembah sebelumnya, itu kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam. Urkisu fiha, mereka ya terjerumus ikut bain gitu. Kalau orang munafik kan enggak, sing tadinya menyembah berhala, yang enggak menyembah berhala sudah gitu. Tapi hanya motivasinya duniawi. Kalau ini enggak, angger barang wong Islam ya dia Islam, barang musyrik ya melu musyrik gitu seperti itu. Ya bunglon, ya munafik kan begitu bunglon. Jadi level jenis munafik yang lain lah. Jenis munafik yang pertama itu melaksanakan syariat Islam tetapi sebatas untuk kepentingan duniawi. Yang ngerti orang anak umum duniawi ini ya beboh lah gitu. Tapi kalau yang ini ya dilakoni, yang Islamnya dilakoni, yang muslimnya dilakoni juga gitu. Seperti itu. Fa'ilam ya'tazilukum. Nah, orang-orang seperti itu kalau mereka tidak membiarkan kamu, maksudnya apa? Gangguin. Wa yulqu ilaikumus salama, dan tidak mengemukakan kepadamu suatu perdamaian. Wa yakuffu aydiyahum, dan mereka tidak menahan tangan-tangan mereka. Artinya tetap ngaku Islam tapi memusuhi, tapi malah ngompor-ngompori pada musuhi. Fakhudhum, tangkap saja gitu. Waqtuluhum, dan bunuh saja mereka. Haitsu taqtumuhum, dimanapun kamu mendapati mereka. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina, dan mereka itu kami jadikan bagi kalian atas mereka kekuasaan yang nyata. Maksudnya kalau terjemahan dari penafsir yang lain, bahwa kamu diberikan alasan itu
bisa menjadi sebuah alasan kamu untuk membunuh mereka. Nah, ini ada yang menjelaskan bahwa ini perilaku dari namanya kalau ayatnya begitu, tapi pemahamannya ada yang menjelaskan bahwa itu adalah perilaku dari dua suku di luar Madinah, suku keturunan siapa lah, tadi saya sempat baca, yang memang punya perilaku seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa penggalan ayat ini diambil pengertian bahwa orang-orang munafik kalau sudah menghentikan gangguan terhadap kaum muslimin, sudah mengajukan perdamaian, maka orang muslim dilarang menawan atau membunuh mereka. Tapi kalau sedang mereka menampakkan permusuhan, ya kita lawan gitu. Itu sulitnya orang munafik kan begitu. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa ayat tersebut diturunkan mengenai satu kaum dari kalangan penduduk kota Mekah. Tapi ini ya ada yang menyebut Mekah dan lain-lainnya. Kalau di tafsir dari tafsir yang lainnya, saya bacakan lagi. Kalau dari As-Sa'idi jadi menjelaskan bahwa kata-kata fitnah itu adalah syirik ya. Diturunkan berkenaan dengan suatu kaum dari kalangan penduduk Mekah, mereka datang kepada Nabi, lalu pura-pura masuk Islam, kemudian mereka kembali kepada kaum Quraisy, lalu kembali menyembah berhala. Mereka bersikap demikian dengan tujuan agar selamat dan aman di sana dan di sini. Maka Allah merintahkan perangilah mereka jika tidak membiarkan kalian dan tidak mau menemukan perdamaian. Di tafsir yang saya pegang ini mana ya? Aisatajiduna dari depan tadi. Satajiduna akhira yuriduna ayyamanu qawmahum wa ya'manu qawmahum. Aisatajiduna qawman akhira minal munafikin, jadi kelompok munafik, yuriduna ayyamanu wa idhar bi idhal iman. Mereka menginginkan berkehendak maunya dia mendapat keamanan dari kalian dengan melahirkan menunjukkan keimanan wa ya'manu qawmahum, dan bermaksud supaya aman dari kaumnya, karena kalau dia di kaumnya sudah mengatakan dia orang beriman, mereka jadi musuh padahal kaumnya masih kafir. Bidhal kufri, dengan menunjukkan kekafiran. Idza raju ilaihim qala Abu Su'ud hum qaum min Asad wa Ghatafan. Jadi ada pendapat dari seorang Abu Sa'ud bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang dari suku Asad dan Ghatafan. Mereka itu idza atul Madinah, ketika kedua suku ini datang ke Mekah, ke Madinah, aslamu, mereka masuk Islam, wa ahadu, dan mereka mengikat perjanjian perdamaian dengan Rasulullah, liya'manu minal muslimin, supaya aman dari serang orang Islam, tidak diperangi. Fa idza raja'u ila qaumihim, kalau mereka kembali kepada kaumnya, kafaru, mereka kafir lagi. Wa naqasu udahum liya'manu, kaum mereka juga mengikat perjanjian mereka untuk bisa aman. Artinya ketika misalnya pulang ke kampung halamannya, kamu kemarin ke Madinah masuk Islam? Dia enggak kok, saya cuma main-main aja gitu. Kalau bahkan dalam ayat Al-Baqarah disebut dengan memperolok-olok saja kan. Kullama rudila fitnatil gusbiha ay kullama du'u ila kufri aw qital muslimin adu ilaihi. Setiap kali mereka dipanggil atau diajak melakukan amaliyah kekafiran atau memerangi orang Islam, mereka kembali kepada kekafiran. Wa kullibu fihi ala aswa'a syaklin, maka jadilah mereka menjadi bentuk yang paling buruk. Fahum syarrun min kulli aduwin syaririn, maka mereka lebih jahat, lebih buruk daripada musuh yang jahat. Kalau orang munafik tadi, munafik yang munafik yang level pertama, jenis pertama kan tidak menunjukkan permusuhan,
Cuma dia melakukan amalia Islamnya hanya berharap keuntungan duniawi. Tapi kalau ini enggak, kalau muslim yang ngaku Islam, kalau ngaku kafir, bahkan memusuhi gitu kan, bikin lebih jahat lagi daripada orang munafik. Kalau munafik yang pertama kemarin misalnya ketika mau berangkat perang Uhud, paling-paling lah orang sudah baik lah, sudah baik, bali yuk. Itu kan tidak merugikan secara lahiriah ya, dalam arti memusuhi langsung. Kalau ini enggak. Kalau dengan kelompoknya ya ayo kita perang lawan ayo gitu kan, lebih buruk lagi, lebih jahat lagi. Nah, kemudian fa'ilam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salama wa yakufu aydiyahum ay fa'illam yajtanibukum. Kalau mereka tidak menjauhi kalian, wa yastaslimu ilaikum, dan tidak mengajukan permohonan perdamaian, wa yakufu aydiyahum, dan tidak bisa menahan diri mereka an kita dari memerangi kalian, fakhuduhum, maka tangkap saja mereka, waqtuluhum, dan bunuh mereka, haitsu taqtumum, dimanapun kamu mendapatinya. Ay fa'asarruhum fa'asirihum waqtuluhum haitsu wajtumuhum wa asamtumuhum. Artinya orang-orang ini sama Allah diberitahukan kepada Rasulullah, gue wong sing gue ditangkap kayak gitu. Nah, tadi ada penjelasan dari Ustaz Sarwat bahwa orang ini istilahnya hanya kok berani misalnya itu ternyata ada yang bayar gitu misalnya gitu. Ada yang bayar, nanti dapat bayaran dari kelompok yang memusuhi Islam tapi tidak berani terang-terangan, bahasa Jawane nyabok tapi nyilih tangan. Jadi kok ini ternyata diselidiki, ternyata dia adalah ada yang bayar gitu. Ini tentara bayaran lah. Nah, lalu kok orang-orang yang bayar itu kok sumber dananya dari mana duitnya gitu. Jadi kalau dalam surat Al-Baqarah yang dulu pernah kita kaji kan ada ayat yang berbunyi walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Yang namanya orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan pernah merasa marem, orang bakal merasa seneng, orang ridho. Walantar tuh itu tidak akan pernah sampai kiamat sebelum kita itu ikut mereka. Nah ini kadang-kadang ada orang-orang diterengarai, orang-orang Yahudi itu zaman Rasul waktu itu dia karena ada ikatan perjanjian dengan Rasulullah untuk sama-sama menjaga kota Madinah, menjaga dari pihak luar, dia kan otomatis tidak mau menyerang sendiri. Maka dia karena kebenciannya itu dia bayar kelompok lain gitu. Kemudian ditengarai, kowe wong Yahudi duit kang dia jane kok bisa membiayain. Ternyata dia dari perkebunan kurma. Namanya perkebunan di Khaybar, nama suatu tempat di daerah Madinah. Sehingga sampai sehari-hari sekarang termasuk orang-orang Yahudi itu memang pandai dalam bidang pertanian, sampai Rasulullah berkomentar, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Memang kamu lebih ngerti lah tentang urusan duniamu itu gitu. Maka kemudian setelah ketahuan bahwa sumber dananya dari perkebunan kurma Khaybar, lalu kurma Khaybar itu perkebunan kurma Khaybar itu wilayah Khaybar dikuasai oleh orang Islam, nah baru kemudian ini pelaksanaan dari mau tangkap kayak mereka lah, gitu. Bunuh saja kalau memang masih seperti itu gitu. Nah di sini menjadi sebuah pelajaran lagi bahwa prinsipnya orang-orang Islam ya harus berhati-hati. Tapi juga tidak boleh serampangan dalam arti wis pokoke nang ndi ana wong munafik tangkep bae bunuh, tidak bisa begitu. Bahkan di ujung ayat ini ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina, dijelaskan nanti kalau panjenengan ingin membaca mungkin mendengar lebih leluasa, lebih luas tentang tafsir ayat ini oleh Dr. Sarawat itu beliau mengutip dari berbagai ahli tafsir, kitab tafsir. Itu yang berhak menentukan kelompok-kelompok ini termasuk perlu diperangi atau tidak itu nanti adalah sultanan mubina. Jadi ada sultan lah, penguasa. Jadi kalau di dalam sebuah negara ya siapa yang berhak menentukan, misalnya kalau di Indonesia itu presiden yang berhak menentukan perang atau orang sama kelompok lain. Jadi seperti itu. Nah ini prinsipnya kita mempelajari untuk diberitahu bahwa selain jenis munafik yang pertama yang tidak memusuhi tetapi hanya melakukan syariat Islam untuk kepentingan duniawinya, tapi juga ada orang yang bermuka dua seperti tadi, yang kalau dalam orang Islam ya dia pura-pura jadi orang Islam, tapi dengan orang kafir dia juga melakukan seperti yang dilakukan orang kafir, termasuk dalam hal memusuhi orang Islam. Nah, mudah-mudahan
kita bisa bijak dalam memahami ayat, sehingga kita bisa berhati-hati dan bisa lebih diri menata diri ke dalam. Untuk prinsipnya jangan kita bermental seperti orang-orang munafik, tapi orang-orang yang mukminuna haqqo, orang yang sungguh-sungguh beriman dengan benar. Kita belajar dari sejarah bahwa orang mukmin yang sebenarnya yang terbaik itu adalah dicontohkan zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah itu jenisnya ada yang levelnya orang yang kaya raya seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, juga ada yang levelnya seperti kemarin contoh pemuda Zahid, contoh Abu Hurairah yang kadang-kadang nggak punya makanan saking melaratnya gitu kan. Tetapi mereka semua tetap generasi terbaik yang oleh Rasulullah dijamin masuk surga. Sehingga kita tidak usah berhayal bahwa nyong ya pokoknya nggak tadi miliar ya uripe nyong dian kepenak gitu. Dan wah isi melarat gitu. Tapi kalau sufi ya beda mana urusannya. Iya, jadi makanya kita bisa menyelami, mendasari, menghayati kita. Intinya pokoknya asal kita bisa sabar, kalau syukur mesti uripe kepenak. Tapi kalau nggak bisa sabar, nggak bisa syukur, meskipun dunianya belara-belara, saya jamin, saya hakul yakin, saya tetap uripe orang kepenak. Tapi kebanyakan kita itu merasanya, lah wong kita sing kepengen dia ora duwe, kepengen kaya ora duwe, ya uripe sing saraba kayak gitu. Ya kan begitu kan? Ya kalau kita bilang kita berarti ya saya barang, tapi kan ajaran Islam mengatakan dengan contoh-contoh nyata di zaman Rasulullah ternyata yang namanya Abu Hurairah ya langka ceritane ngalualah Gusti Allah. Orang ceritane Rasulullah orang anak. Dia padahal kemarin kan diceritakan ketika ketemu Umar, berharap ketemu Umar diajak makan. Ya saking laparnya lah sampai perutnya diganjel pakai batu gitu. Ketika ada Abu Bakar, ya barangkali kayaknya dijak makan Abu Bakar orang. Itu sebagai contoh, tapi kan kita terkenalnya luar biasa mengenal bahwa Abu Hurairah hikmahnya dia tinggal di ember masjid, dia bisa meriwayatkan hadis yang ribuan dari Rasulullah kayak gitu. Tapi dia orang yang tidak kaya, sampai-sampai kadang-kadang mau tadi makan saja dikasih sama Rasulullah. Tapi kita yang kadang-kadang sudah beras be orang nanti pernah kelatan sedina beliau tahu telat, tapi rasanya kan Rasulullah berkangal bolanya, sehingga pikirannya kok anggurnya dadi miliarder ya insyaallah uripe kepenak lah. Itu kasihan lah kalau sampai punya pikiran seperti itu. Istilahnya ya memang sabar dan syukur itu simple, sederhana diucapkan, tapi sesungguhnya dipraktekkan sulit. Karenanya Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, hambaku yang agak syukur yang sedikit gitu. Tapi ya kita harus berprinsip bahwa memang sulit, tapi kan fa inna ma'al usri yusra. Meskipun sulit, meskipun angel, tapi ya bisa kalau kita belum benar-benar sungguh-sungguh. Tentu ya tidak lupa dengan minta bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu kajian kita untuk pagi hari ini. Sekiranya ada yang barangkali mungkin mengganjal atau mungkin saya kasih garis bawah bahwa yang saya sampaikan belum tentu saya bisa melakukan. Tapi agar kuli menyampaikan kutungan ini bisa ngelakoni, ya kapan udah ngelakoni, biar menyampaikan. Maka prinsipnya kan ini juga ajaran Islam, ajarkanlah yang ma'ruf, yang baik meskipun jenengan belum bisa melakukan. Cegahlah yang mungkar meskipun jenengan masih ngelakoni. Itu karena kewajiban kita semua. Bukan berarti lah nyong ora wani ngomong lah nyong bisa ngelakoni. Ya kita berharap dengan kita menyampaikan mudah-mudahan Allah membantu kita bisa melakukan yang kita sampaikan. Memang ada landasannya, dosa besar ngomong untuk orang ngelakoni. Istilahnya kan ya kita berusaha kan ngajari wong kita tapi orang ngelakoni ya kepenginnya begitu. Nah barangkali itu yang sekedar, maka jangan madani lah jangan besok aja kepengen ngomong-ngomong lah aku tuh menyampaikan kok gitu. Ada Mas, ada yang tanyakan? Ya cukup ya. Jadi kira-kira seperti itulah sikap kita, bahwa memang kita tidak bisa lepas dari orang lain, sikap kita kepada orang lain, karena juga memang kita sebagai makhluk sosial pastilah akan terlibat dengan orang-orang lain yang bagaimana itu kita kembali kepada diri kita masing-masing, bagaimana bisa bersikap, karena juga istilahnya kita lahir ya sendirian, mati ya sendirian, nanti juga mempertanggungjawabkan amalia hidup kita dari Allah juga sendirian. Ya, siap-siap saja karena semuanya pasti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bermohon
dengan kita melakukan syariat, istilahnya merupakan amaliyah ya, mungkin sedikit-sedikit ini hanya sabda hari Ahad pagi di masjid. Mudah-mudahan sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, ya kita mengarah menuju kepada yang beliau sampaikan, diantaranya Allah bimbing kita untuk bisa mendapatkan ketenangan, sakinah, gitu kan? Karena janjinya siapa yang ke masjid baca ayat Quran lalu ditadarusi, gitu kan? Allah akan turunkan ketenangan. Kalau sudah tenang, biarpun duitnya melarang-larang, ya kepenak. Lah wis ora duit, rasane melarang ora karuan, ya double-double ora kepenak lah. Ya itu penting ya. Jadi Allah yang anzala sakinata fi qulubil mu'min, yang bisa menurunkan ketenangan itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sandarkan kepada benda, kepada duniawi. Lah nyong duit tenang uripe ya, ngene wis ora mriyang. Lah nyong tenang ya, ngger duit akeh. Nyong tenang ya, ngger anak manut-manut kabeh. Allah wis ora dadilah. Semuanya akan dihadapi. Ya, yang mulia Allah turunkanlah ketenangan. Walaupun ya alhamdulillah, walaupun nyong orang duit, tapi ya insyaallah alhamdulillah nyong bisa tenang gitu. Lah ngain, duit kan bisa tenang, yo bisa baik kan Allah menghendaki, Allah membantu, kan Allah Maha Kuasa, kan sangat bisa. Sebaliknya orang yang hartanya melarang-larang dibuat gelisah terus ya pirang-pirang lah, nyatanya sampai dipenjara dan sebagainya, diuber-uber dan sebagainya lah. Ya mudah-mudahan yang penting kita bisa melakukan yang Rasulullah ajarkan, yang Allah ajarkan, menuju kepada kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segala kekurangan mohon maaf. Kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.